Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pendidikan inklusif. Semua manusia adalah di mata Allah sama. Yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Begitu pula anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka berhak berinteraksi dan memperoleh pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya akan memulai penjabaran tentang pendidikan inklusif. Pengertian pendidikan inklusif. Menurut Sapon Sevin, mendefinisikan pendidikan inklusif adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak yang berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menempatkan anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dalam satu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kategori siswa pendidikan inklusif. Yang termasuk kategori siswa pendidikan inklusif yaitu peserta didik yang memiliki kelainan terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, dan lain-lain. Prinsip dasar pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif membuka kesempatan kepada semua jenis siswa. Yang dimaksud di sini adalah memberikan perhatian penuh kepada semua kalangan anak yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental. 2. Pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif labeling. Pelabelan bisa menimbulkan kecurigaan yang berlebihan serta ketidakadilan dalam menghargai perbedaan antara sesama. Prinsip yang ketiga, pendidikan inklusif selalu melakukan checks dan balance. Dalam hal ini, semua unsur stakeholders pendidikan, mulai dari siswa, guru, orang tua siswa, masyarakat, ahli yang terkait seperti ortopedagog, psikolog, dokter, serta pamangku kebijakan bersama-sama terlibat dalam mendorong dan mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Berikutnya, tujuan pendidikan inklusif. Tujuan yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tujuan yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Landasan pendidikan inklusif. Dalam hal ini ada 5. Pertama, landasan religius. Penyelenggaraan pendidikan inklusif berkaitan dengan konteks agama karena pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Allah SWT. 2. Landasan filosofis. Pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan filosofis berupa Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, landasan yuridis. Ada 7. A. Konvensi Hak Anak tahun 1989. B. Perlindungan Anak Nasional tahun 1908. C. Peraturan Standar Persamaan Para Penyandang Cacat tahun 1993. D. Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994. Yang E. Deklarasi Dakar tahun 2000. F. Deklarasi Bandung tahun 2004. Sedangkan yang G. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia. 4. Landasan pedagogis. Hakikat seorang manusia adalah dapat dididik, mampu mendidik, serta saling mendidik antar sesama.
Yang berikutnya adalah landasan empiris. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif terhadap perkembangan akademis maupun sosial ABK. Berikutnya implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus tahun 2004 di Bandung dengan menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, lingkup pengembangan kurikulum. Kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler atau kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasannya. Modifikasi kurikulum dilakukan terhadap 1. Modifikasi alokasi waktu. Modifikasi alokasi waktu disesuaikan dengan mengacu pada kecepatan belajar siswa. Misalnya, materi pelajaran tertentu pada kurikulum reguler atau kurikulum sekolah dasar diperkirakan alokasi waktunya selama 6 jam. Untuk ABK yang memiliki inteligensi di atas normal atau anak berbakat dapat dimodifikasi menjadi 4 jam. Untuk ABK yang memiliki inteligensi relatif normal dapat dimodifikasi menjadi sekitar 8 jam. Sedangkan untuk ABK yang memiliki inteligensi di bawah normal atau anak lamban belajar dapat dimodifikasi menjadi 10 jam atau lebih. Dan untuk anak tunagrahita menjadi 18 jam atau lebih dan seterusnya. 2. Modifikasi isi atau materi. Untuk ABK yang memiliki inteligensi di atas normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat diperluas atau ditambah materi baru yang tidak ada di dalam kurikulum sekolah reguler. Tetapi, materi tersebut dianggap penting untuk anak berbakat. Untuk ABK yang memiliki inteligensi relatif normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat tetap dipertahankan atau tingkat kesulitannya diturunkan sedikit. Sedangkan ABK yang memiliki inteligensi di bawah normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya atau dihilangkan bagian tertentu. 3. Modifikasi proses pembelajaran. Di antaranya, mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi untuk ABK yang memiliki inteligensi di atas normal. Menggunakan pendekatan student-centered yang menekankan perbedaan individual setiap anak. Berikutnya, lebih terbuka atau divergen. Juga memberikan kesempatan mobilitas tinggi karena kemampuan siswa di dalam kelas heterogen. Di samping itu, menerapkan pendekatan pembelajaran yang kompetitif. Untuk bidang sarana dan prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas bersifat relatif kondisional. Alhamdulillah, demikian penjelasan saya tentang pendidikan inklusif. Semoga tayangan video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.